Oke, Pak Yuda, jadi apa Ya. nih yang bisa kita diskusikan di sesi general, Pak? Eh, yang awalnya ditulis, dicatat di CV itu apa sih Pak yang di bawah nama dan lain sebagainya gitu? Mm-mm. Yang Perkenalan ditaruh? dirinya tuh yang awalnya Oh, tuh seperti gimana agar oke. dapat menarik minat perusahaan gitu. Maksudnya yang satu paragraf itu, Pak, maksudnya Pak, about me atau profil Ya, Anda betul. gitu. Ya, Ya, betul. about me, profil atau summary atau ringkasan itu, satu paragraf itu sebenarnya adalah paragraf yang menunjukkan ringkasan dari seluruh isi CV Anda. Ibaratnya orang itu tidak usah melihat ke bagian lain, hanya fokus membaca pada paragraf tersebut. Orang tuh udah tahu gambarannya Anda. Misalkan background pendidikan Anda, gambaran umum Baik. pengalaman dan prestasi Anda, dan yang ketiga, sekarang Anda bisa apa, alias skillnya. Jadi summary CV yang bagus itu bisa menjawab pertanyaan Anda itu siapa, Anda punya pengalaman dan prestasi apa, sekarang Anda bisa apa. Tiga hal itu. Saya jelaskan satu-satu. Anda itu siapa? Dijawab dengan pendidikan. Gitu. Saya adalah seorang Oke. lulusan S1 Hukum dari universitas ini dengan IPK 4, misalkan gitu. Boleh. Yang kedua, Anda punya pengalaman apa? Misal Anda sudah punya pengalaman kerja cukup lama, sampaikan secara umum saja. Saya memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai ini, dan ini, misalkan. Saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun di bidang sales dan marketing. Saya pernah menjadi ini. Disebut aja nggak apa-apa. Kalau Anda merupakan fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, nggak apa-apa, sampaikan saja. Gitu. Selama kuliah saya memiliki pengalaman magang sebagai ini dan ini. Selain itu saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Misalkan Anda mau bilang kayak gitu nggak apa-apa. Atau mungkin Anda memiliki pengalaman pendidikan non formal. Saya memiliki pengalaman mengikuti bootcamp digital marketing selama 1 tahun misalkan. Ya nggak apa-apa. Atau saya tersertifikasi ini gitu-gitu. Boleh. Atau kalau ada prestasi tertentu Anda juga boleh menyebutkan di situ dengan memunculkan angka-angka tertentu gitu. Saya saya memiliki pengalaman kerja di bidang sales dan marketing selama lebih dari 5 tahun, di mana saya sukses menjual sekian ribu produk senilai sekian miliar, misalkan gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya gambaran terkait dengan Anda itu ya. Anda punya Iya, pengalaman Pak. dan prestasi apa itu yang poin nomor dua. Yang nomor tiga, sekarang Anda bisa apa? Sekarang Anda bisa apa ini berkaitan dengan skill. Walaupun di bawah CV Anda yang bawah-bawah itu nanti Anda mungkin akan menuliskan atau menjabarkan skill, yang unggulan silahkan di-mention di awal gitu, di paragraf Oh tersebut iya. gitu. Saya fasih berbahasa ini dan ini gitu. Saya memiliki pengetahuan di bidang ini, meliputi ini gitu. Saya mampu mengoperasikan software ini. Saya mampu membuat ini kayak gitu. Silahkan. Yang menurut Anda unggulan, silahkan kumpulkan aja di paragraf tersebut. Dan ingat Pak, paragraf ini tuh bukan bagian terpenting dari CV. Karena CV itu tuh semuanya tuh satu kesatuan utuh gitu. Ibaratnya kalau kita bikin paragraf itu jadi bagus, apakah otomatis akan langsung lolos ke tahap selanjutnya? Ya enggak. Karena CV itu mana yang bagian paling penting ya semua yang tertulis. Dia harus nyambung gitu. Dari summary itu namanya elemen CV ya, elemen info pribadinya Anda, summary Anda, pengalaman kerja dan lain-lain itu harus nyambung. Satu dengan yang lain tuh Anda harus nyambung. Misalkan dari pengalaman kerja ini menghasilkan skill apa, dari pendidikan ini menghasilkan skill apa, dan lain-lain. Ini baru nyambung di dalam CV. Nanti kalau udah nyambung di dalam CV, nyambung sama posisi yang lagi Anda lamar gitu. Intinya semacam itu sih, Pak Yuda. Mungkin ada Oke. pertanyaan lanjutan lain boleh. Kalau misalkan sudah tertulis nih Pak, ya, Mm-mm. tertulis di dalam tentang itu kan, tentang saya about me. Mm-mm. Mm-mm. Lalu nanti kita tulis lagi gitu prestasi saya di poin yang lain gitu. Mm. Apakah tidak mubazir gitu Pak? Apa memang Ya, diperlukan atau tidak? saya ulang lagi ya, Pak. Paragraf tadi itu adalah paragraf unggulan. Walaupun semua nanti Anda tulis di bawah dijabarkan, yang unggulan itu taruh di paragraf itu. Jadi apakah semua prestasi itu harus tulis di paragraf itu? Ya enggak, yang unggulan. Yang skill Anda nanti jabarkan banyak, tulis di bawah. Tulis di awal. Ya nggak apa-apa yang unggulan gitu.
Pengalaman kerja Anda penting semua nggak? Penting. Berarti semuanya unggulan ya. Makanya di-mention aja. Saya pernah bekerja selama sekian tahun sebagai ini. Atau saya pernah bekerja sekian tahun sebagai ini, sekian tahun sebagai ini, sekian tahun sebagai ini gitu. Karena semuanya penting. Intinya itu paragraf unggulan gitu. Apakah mubazir? Ya enggak gitu. Bahkan kebanyakan orang malah salah. Nulis di paragraf itu isinya cuma kata-kata mutiara atau soft skill. Saya adalah orang yang jujur, disiplin, mampu bertanggung jawab, mampu gini. Semua orang bisa ngeklaim itu. Namanya about me itu ya yang spesifik semacam itu. Jadi Oke. bener yang bener-bener ya tentang Anda, bukan semua orang bisa ngeklaim itu kayak gitu. Atau misalkan yang biasanya teman-teman fresh graduate atau pengalaman kerja junior gitu ya. Jadi lebih Iya, banyak Pak. nonjolin organisasinya daripada pengalaman magangnya atau pengalaman kerjanya. Itu sering sekali saya temukan gitu. Jadi nanti kita bahas di sesi 2. Jadi misalkan saya nggak tahu nih Bapak fresh graduate atau bukan ya. Jadi misalkan Bapak fresh Iya, graduate baru lulus atau punya pengalaman kerja satu lah baru bentar. Tapi di paragraf iya. tersebut itu nonjolin organisasi, kepanitiaan, malah magangnya nggak ditonjolin, pengalaman kerja Anda nggak ditonjolin gitu. Itu namanya salah prioritas. Begitu. Orang yang fresh graduate belum punya pengalaman kerja, tonjolin magangnya kalau punya magang sama pendidikan formal non formalnya. Anda udah punya pengalaman kerja, yang ditonjolin banget itu pengalaman kerjanya. Mulai tanggung jawab yang pernah Anda pegang, prestasi selama Anda kerja maupun skill yang dihasilkan dari Anda bekerja di sana begitu. Jadi jangan salah Oke. prioritas gitu, Pak. Oke? Oke. Nanti Oke. detailnya di sesi Mengerti. bedah CV aja. Apalagi Pak yang sejauh ini yang Bapak masih bingung. Sejauh ini Bapak nyari-nyari info loker atau apapun itu. Atau yang Bapak masih bingung. Boleh selain soal CV juga boleh, bebas. Kalau misalkan nih Pak, saya Hmm. kan lulusan tahun 2021. Hmm. Nah, saya pernah bekerja tapi bukan di bidang saya lulus gitu. Tapi saya setelah udah habis kontrak gitu pengen eh, bekerja sesuai dengan pengalaman dari pendidikan saya gitu. Itu bagaimana ya Pak? Eh, biar saya bisa pindah lah itu dari pekerjaan sebelumnya yang tidak nyambung gitu menjadi yang saya inginkan gitu. Kadang kan Hmm. perusahaan tuh sering melihat dari pengalaman kerja sebelumnya ya, jabatan sebelumnya. Kalau misalkan saya ingin di marketing tapi saya tidak pernah belum di marketing di perusahaan sebelumnya itu. Jadi Hmm. bahan mereka juga gitu kan. Bahan pertimbangan mereka juga untuk tidak menerima saya gitu kan. Kebanyakan seperti itu sih Pak setelah saya wawancara. Hmm. Itu bagaimana ya Pak? Menurut Bapak? Ya, gini Pak. Pada saat kita pengen balik lagi sesuai dengan background pendidikan kita, apalagi itu masih memungkinkan kayak gitu ya Pak ya. Nah, yang nomor satu di atas kertas itu harus ditulis, dijabarkan bahwa Ya. kata-kata kunci yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pendidikan formal terakhir Anda itu muncul. Itu. Misalkan saya jurusan accounting. Istilah-istilah accounting itu munculkan. Ibaratnya Anda menonjolkan nih loh dari saya kuliah di sini, saya akhirnya bisa ini. Kayak gitu. Jadi Anda tetap menonjolkan dari apa yang sudah Anda pelajari dulu. Yang nomor dua, pada saat Anda habis lulus, terus kerja tapi di luar bidang yang Anda kerja sekarang, terus pengen balik lagi, jangan seolah-olah pengalaman kerja Anda yang switch gitu ya, yang nggak sesuai dengan background pendidikan itu nggak ada gunanya sama sekali. Jangan semacam itu. Tapi kan pasti pengalaman kerja Anda itu menghasilkan kemampuan yang relevan dengan background pendidikan Anda, bahkan bisa dikombinasikan gitu. Misalkan saya lulusan jurusan administrasi perkantoran, misalkan kayak gitu. Kerjaan saya jadi sales gitu. Saya nggak jadi admin. Saya jadi sales produk A, produk B, produk C gitu. Tapi saya pengen balik kerja lagi jadi admin gitu. Kalau Anda cuma ngelihat dari jurusan dan pengalaman kerjanya nggak nyambung. Orang jurusan saya admin, administrasi perkantoran gitu misalnya, atau administrasi bisnis terserah. Kerjaan saya jualan, kayak nggak nyambung. Tapi apa yang harus dilakukan? Tonjolin dulu saat Anda kuliah jadi di administrasi perkantoran itu ada mata kuliah apa, istilah-istilah apa. Pastikan Anda memunculkan istilah-istilah tersebut. Entah itu di penjabaran mata kuliah relevan, entah itu di bagian skills gitu kan.
Terus habis itu Anda lihat pengalaman Anda sebelumnya, misal jadi sales gitu. Hanya karena pengen balik lagi kerja jadi admin, pengalaman jadi sales itu kayak seolah-olah tidak berguna. Padahal ternyata kalau kita mau detailkan, saat Anda jadi sales, bukankah Anda di dalamnya melakukan banyak kegiatan administratif? Misalkan Anda sortir data customer potensial, Anda bikin proposal, Anda follow up, Anda presentasi, Anda bikin laporan penjualan harian, bikin ini itu, admin semua kegiatannya. Kerjaan Anda sebagai sales itu di dalamnya banyak kegiatan administratif. Kan relevan dengan jurusan Anda gitu loh. Nah, itu Anda harus bisa menonjolkan itu. Oh, Saat menghadapi interview, juga Anda juga harus memiliki kepedean yang sama. Loh, Anda kuliah jurusan administrasi perkantoran, gitu. Ini admin, tapi kan Anda udah lama nggak menggunakan ilmu Anda itu. Ini buktinya Anda 3 tahun jadi sales gitu. Gimana gitu? Berarti nggak relevan ya gitu. Atau dengan bahasa tertentu ya kamu sampaikan gitu Pak. Anda sampaikan bahwa ini saya menguasai bidang ini dari pendidikan formal. Saya menyukai mata kuliah ini dan pada saat itu saya memperoleh nilai A. Nah, pada saat Anda bekerja menjadi seorang sales, ilmu Anda itu berguna yang berkaitan dengan administrasi tadi. Saya bisa membuat apa misalkan ya proposal gini gitu yang lebih bagus, laporan yang lebih rapi, presentasi yang lebih bagus, rekap data yang lebih tertata sehingga saya bisa mengolah data itu dan saya presentasikan dengan baik di depan atasan maupun di depan klien pada saat Anda ingin menjual tertentu gitu. Nah, kemampuan administratif saya itu gitu. Memang saya gunakan berdampingan dengan kemampuan sales. Nah, pada saat ini saya ingin fokus ke bagian adminnya itu gitu. Jadi Anda jangan melihat seolah-olah saya kerja di sini berarti nggak ada gunanya nih kerja di sini gitu. Pasti kan bisa dikombinasikan sama kemampuan awal. Nah, itu idenya gitu nanti. Nanti sesuaikan aja dengan jurusan Bapak dan pengalaman kerja Bapak. Saya belum lihat CV-nya. Nanti di sesi 2 saya baru lihat gitu. Tapi gambaran konsepnya gitu ya, Pak ya. iya ya, Tuh. ngerti. Hmm, Bisa dipahami, Pak. oke. Apalagi Pak, misalkan ada pertanyaan apa lagi yang mungkin ada masih bingung. Menurut Bapak nih ya, perusahaan tuh lebih condong ke CV kreatif atau CV ATS sih, Pak, sebenarnya? Ya, dua jenis CV itu masih sama-sama bagus, Pak, gitu. Perusahaan lebih condong kemana dua-duanya, nggak ada condong-condongannya. Tergantung tadi, satu, dia itu ngirimnya atau ngerilis lokernya itu via apa gitu ya. Karena nanti misalkan Anda follow up locker juga sama aja harus pakai CV yang menyesuaikan caranya tadi. Bahwa misalkan kalau Anda ngirimnya via email ya udah pakai kreatif boleh, ATS friendly boleh. Kalau kalau ngirimnya via website perusahaan lewat job portal, silahkan kalau mau pakai CV ATS friendly. Kalau Anda nggak mau kebanyakan kotak-katik, udah pakai ATS friendly aja. Karena ATS friendly itu sebenarnya mau dikirim via apapun aman. Kalau tipe kreatif, di beberapa channel kurang aman gitu daripada nanti Anda kebanyakan otak-atik. Tapi kesamaan dari dua hal ini adalah dua CV ini sama-sama bagus. Nah, inti dari kedua CV ini bukan masalah yang satu ada desainnya, yang satu enggak, yang satu ada gambar atau enggak. Dua CV ini akan berguna atau bekerja lebih baik dengan bagus pada saat desainnya itu udah benar. Yang kedua, yang penting itu adalah apa? Ya isinya, Pak, kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Percuma ATS friendly, gampang kita bikin gampang biar gampang dibaca oleh sistem. Gampang dibaca sistem, tapi yang dicari sistem nggak ada kan percuma. Ibarat pintu gampang dibuka kalau di dalam ruangannya nggak ada barang yang kita cari kan ya kita tutup lagi kan, kita nyari ruang lain kayak gitu. Jadi gitu. Iya. Jadi CV Anda ATS friendly, oke gampang dibaca. Tapi muncul nggak tuh kata-kata kunci keahlian Anda? Gitu. Bidang Anda, keahlian Anda yang berkaitan dengan industry knowledge, pengetahuan industri Anda, penguasaan bidang Anda, berkaitan dengan tools atau alat-alat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Bisa hardware, bisa software. Bisa ditulis namanya, bisa ditulis kegiatannya ngapain dengan hardware atau software itu. Mungkin kata kunci berkaitan dengan kemampuan bahasa tertentu. Kata kunci berkaitan dengan soft skill tertentu, leadership, teamwork, communication, collaboration, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kata-kata kunci inilah yang sebenarnya tuh penting gitu, Pak. Gitu. Lebih penting daripada desain-desain tadi. Gitu sih. Plus jangan lupa dengan apa? Dokumen pendukungnya. Kan beberapa lowongan bisa Anda follow up cuma CV aja, beberapa lowongan bisa Anda follow up dengan dokumen pendukung. Entah portofolio, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat yang berdiri sendiri gitu. Gitu. Iya, Pak. Oke.
Ada lagi nggak Pak pertanyaan yang lain Pak? Kita diskusi aja. Hmm, Sejauh ini berdasarkan pengalamannya Bapak nih. Mungkin ada tes-tes kemarin-kemarin gitu. Mungkin ada pertanyaan atau kendala atau apa yang bisa kita diskusikan biar kita bisa belajar bareng. sejauh ini sudah cukup sih Pak. Udah cukup ya, itu aja ya. Saya ganti ke apa ke ATS friendly gitu ya Pak. Hmm, Jadi memang lebih banyak panggilan untuk interview gitu Pak. oke. Karena memang informasi-informasi yang mungkin sebelumnya kan kalau tipe kreatif tuh takutnya tuh gini Pak. Satu ngejar halamannya. Halamannya jadi lebih dikit padahal CV 1 sampai 3 halaman nggak masalah. Yang kedua ngejar desainnya itu. Wah, disusun begini 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 akhirnya banyak space kosong. Dengan banyak space kosong ini akhirnya yang harusnya Anda tulis dijabarkan malah Anda tulis secukupnya. Karena ya kalau aku kepanjangan udah nggak bisa masuk ke desain nih. Padahal sebenarnya info itu harusnya dijabarin. Tapi karena Anda ngejar desainnya, memaksakan, jadi pengalaman luar biasa Anda ditulis seadanya, jadi nggak menarik gitu. Ya wajar. Itu memang kendala kalau pakai kreatif tuh semacam itu sih Pak, kayak gitu. Tapi tetap ya dua CV ini tetap masih ada plus minusnya dan masih berlaku sampai sekarang. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kita masuk ke bedah CV Anda ya Pak ya. Iya Pak. Ya, Oke. siap.